Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat Okana Awani, kembali lagi di konten Ngalor Ngidul. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari wajib pajak yang masuk ke WA saya, menanyakan terkait dengan faktur pajak. Jadi intinya ini, wajib pajak ini menanyakan perihal adanya pembatalan faktur yang dilakukan oleh lawan transaksi dia sebagai penerbit faktur, yang mana atas faktur yang sebelumnya ini oleh wajib pajak yang menanyakan ini sudah dikreditkan dan dilaporkan. Nah, gimana? Apakah yang harus dilakukan oleh wajib pajak kita ini? Apakah tetap membiarkan atau harus bagaimana? Baik, kita simak jawabannya. Jadi terkait dengan faktur pajak, jadi memang terkait dengan faktur pajak ini baik antara penerbit faktur dengan penerima faktur ya, ini memang hubungannya adalah harus yang baik-baik saja ya, karena faktur sendiri kita tahu bahwa faktur pajak itu adalah salah satu bukti pemungutan dari PPN. Artinya bukti potong yang atau bukti pungut yang diterbitkan ini harus valid, dan apabila ada perubahan-perubahan baik itu penggantian maupun pembatalan faktur, ini harus dikomunikasikan kepada penerima faktur atau dalam hal ini pembeli. Bagi yang belum tahu bahwa setiap transaksi jual beli, penyerahan barang atau pemanfaatan jasa itu, seandainya penyerahnya adalah WP yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP kita sering sebutnya, maka PKP tersebut harus menerbitkan faktur sesuai dengan tanggal penyerahannya. Atas faktur yang diterbitkan ini, tentu apabila di kemudian hari ada ditemukan kesalahan, itu bisa dilakukan yang namanya koreksi atas kesalahan itu tersebut, yaitu dengan menerbitkan faktur pajak pengganti ya. Namun apabila ternyata ada bukan koreksi ya di sini ya, misalnya ada pembatalan transaksi ya, artinya di sini pemanfaatan jasa tidak jadi, kemudian tadi pengiriman barang tidak jadi, penyerahan barang tidak jadi, maka ada di sini istilahnya adalah pembatalan faktur gitu. Nah, dalam kasus yang ditanyakan ini, penerbit sebelumnya telah menerbitkan faktur, dan oleh pembeli penanya atas faktur yang dia terbitkan itu dia sudah kreditkan, dia sudah laporkan ke dalam SPT PPN dia sebagai pajak masukan. Kemudian selanjutnya atas pengkreditan ini sudah dilaporkan juga. Begitu. Sampai sini sebenarnya tidak masalah. Oke, oke, memang seperti itu mekanismenya. Bagi penerima faktur, dia memang harus merekam faktur pajak masukannya ke dalam aplikasi faktur, dan memang atas faktur tersebut bisa dikreditkan atau tidak dikreditkan. Itu adalah hak dari wajib pajak. Lantas di kemudian hari, penerbit ini dalam kasus awal adalah melakukan penggantian faktur, ya. Padahal tadi si pembeli tadi sudah melaporkan. Nah, ini sebenarnya bisa dimungkinkan, bisa dimungkinkan bila memang di kemudian hari ada kesalahan pembuatan faktur dari sisi barangkali harganya, mungkin jenis barangnya, ya mungkin terkait dengan kursnya, dalam arti penghitungan pajaknya. Nah, apabila ada koreksi seperti ini, maka penerbit dimungkinkan atau diberikan fasilitas penggantian faktur. Dan atas penggantian faktur ini, maka penerima faktur ya itu harus diberitahu oleh penerbit ya, tentunya ya diberikan buktinya, bukti penggantian tadi yang berupa faktur juga, walaupun dengan kode yang berbeda. Kalau yang
faktur normal itu di depan tuh 010 ya, atau 020 dan seterusnya, dikit ketiganya kosong. Kalau faktur pengganti, digit ketiga dari kode faktur itu angka 1. Nah, selanjutnya terhadap faktur ini, bagi penerima, baik dia itu sudah melaporkan atau belum, dia tetap harus merekam faktur pengganti tersebut. Apakah nilainya tidak ada perubahan atau mungkin hanya perubahan di barangkali barang ya, nama barang atau mungkin kursnya ya, apapun itu, ketika ada penerbitan faktur pengganti, maka pembeli harus merekamnya dan melaporkannya. Apabila memang SPT-nya sudah dilaporkan, ya harus dilakukan eh, laporan SPT pembetulan tentunya. Gitu. Nah, selanjutnya tadi ditanyakan adalah, nah tiba-tiba atas faktur yang diganti tadi pun dilakukan oleh pembatalan, dilakukan pembatalan oleh si penerbit faktur. Nah, sikap dari pembeli bagaimana? Ya kalau ada pembatalan, silahkan direkam lagi. Baik itu fakturnya itu sudah dilaporkan atau belum, tetap harus dilaporkan. Apabila memang si pembeli ini ya, pembeli ini merasa tidak diberitahu ya, memang yang tadi harus ada komunikasi yang baik antara penjual dengan pembeli. Gitu. Kemudian tadi disampaikan oleh penanya, ternyata setelah membatalkan, si penerbit faktur menerbitkan faktur yang baru dengan nomor baru tentunya ya. Atas transaksi yang sebelumnya ini, dia terbitkan faktur yang baru. Nah, memang penerbitan pembatalan dan penerbitan faktur baru atas eh, transaksi itu memang ya dimungkinkan sebenarnya. Kalau yang terkait penggantian itu kan yang diganti adalah yang bisa diganti adalah eh, nilainya, kemudian jenis barangnya, mungkin kursnya ya. Itu bisa diganti, bisa dilakukan penggantian faktur. Tapi kalau misalnya yang salah adalah tanggal faktur atau saat terutangnya faktur. Kemudian dalam saat ini adalah mungkin NPWP pembelinya juga ada kesalahan, ya NPWP ya, bukan nama pembeli dan alamat pembeli. Kalau nama dan alamat pembeli masih dimungkinkan untuk penggantian faktur. Apabila tadi ada nama NPWP pembeli, ada juga tadi yang terkait dengan saat terutangnya, misalnya seharusnya saat terutangnya bulan Juni, dia bikinnya bulan April katakanlah, ini kan saat terutang beda atau tanggalnya, tanggal fakturnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya, maka ini atas faktur yang lama dilakukan pembatalan, oke, bisa diterbitkan dengan faktur yang baru. Nah, terus bagaimana dengan pembeli? Tentunya apapun itu keadaannya, apabila memang ada faktur yang baru, maka bagi pembeli tetap harus segera melaporkannya ya di laporan e-faktur dia, di aplikasi e-faktur dia. Kemudian dia harus memilih apakah faktur tersebut dikreditkan atau tidak, gitu. Jadi apapun yang terjadi, baik sudah dilaporkan atau belum, kalau memang belum dilaporkan di SPT ya berarti tinggal diajukan approval, kemudian lapor SPT seperti biasa. Tapi kalau ternyata sudah dilaporkan, ya ada mekanisme pembetulan. Selama SPT itu memang masih bisa dibetulkan. Kita tahu bahwa SPT wajib pajak masih bisa melaporkan SPT sepanjang satu belum diperiksa ya. Yang kedua, memang dia itu memenuhi jangka waktu pelaporan. Untuk lebih bayar, ini terutama untuk yang lebih bayar, ini dia bisa mengajukan SPT pembetulan lebih bayar atau pelaporan SPT lebih bayar maksimal ini 2 tahun sebelum jatuh tempo. Nah ini kadang-kadang wajib pajak yang belum bisa dimengerti, kalau misalnya dia membutuhkan jadinya LB apapun itu ya, baik kompensasi maupun restitusi, dan jangkanya sudah 2 tahun mendekati jatuh tempo, maka ini tidak bisa ya, tidak bisa. Nah jadi ya kalau misalnya SPTLB kalau udah
melewati jangka waktu pelaporan ya sudah nggak bisa diapa-apakan. Kalau nihil masih bisa dilaporkan atau mungkin kurang bayar sampai dengan jangka waktu 5 tahun. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye.